Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Amelia Prayuli. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5 dan rekan saya Vinky Ansyafana Putri. Di sini kami akan membahas tentang konsep dasar akuntansi, di mana konsep dasar akuntansi terdiri atas bukti terverifikasi dan objektif, pengakuan hak milik pribadi, keanekaragaman akuntansi antar entitas, konservatisme, pengendalian internal, menjamin keterandalan data, serta manfaat konsep dasar. Baik, langsung saja. Untuk materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama yaitu bukti terverifikasi dan objektif. Konsep ini menyatakan bahwa informasi keuangan akan mempunyai tingkat kebermanfaatan dan tingkat keterandalan yang cukup tinggi apabila terjadinya data keuangan didukung oleh bukti-bukti objektif dan dapat diuji kebenarannya. Arti penting untuk pengauditan yaitu konsep bukti yang dapat diuji kebenarannya dan objektif itu menjadi penting dalam kaitannya dengan pengauditan untuk menentukan kewajaran statement keuangan. Salah satu kriteria kewajaran tersebut adalah bahwa pos-pos statement keuangan didefinisi, diukur, diakui dan disajikan sesuai dengan PABU. Untuk menentukan kesesuaian tersebut diperlukan adanya bukti yang dapat diverifikasi dan dapat diantalkan. Yang kedua yaitu pengakuan hak milik pribadi, yang mana konsep ini menyatakan bahwa hak milik pribadi harus dilindungi atau diakui secara yuridis. Tanpa konsep ini, kesatuan usaha tidak dapat memiliki sumber ekonomik atau aset. Pemilikan merupakan salah satu cara untuk memperoleh penguasaan. Selanjutnya, salah satu bentuk perlindungan yaitu adanya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kekayaan yang dipercayakan pengelolaannya kepada pihak lain. Selanjutnya, keanekaragaman akuntansi antar entitas, yang mana konsep ini menyatakan bahwa perbedaan perlakuan atau metode akuntansi antar kesatuan usaha merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari, karena perbedaan kondisi yang melingkupi dan karakteristik kesatuan usaha individual. Baik, sekian dari saya. Dilanjutkan oleh rekan saya Vinky. Kepada saudari Vinky, dipersilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan pembahasan ini, yaitu konservatisme. Konservatisme adalah sikap atau aliran dalam menghadapi ketidakpastian untuk mengambil tindakan atau keputusan atas dasar munculan yang terjelek dari ketidakpastian tersebut. Makna dari sikap konservatif ini, sikap berhati-hati dalam menghadapi resiko dengan cara bersedia mengorbankan sesuatu untuk mengurangi atau menghilangkan resiko. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskannya berdasarkan ilustrasi. Jika seseorang yang akan pergi ke kantor harus memutuskan untuk membawa payung atau tidak, sementara cuaca mendung sekali dan kemungkinan akan turun hujan. Ketidakpastian di sini adalah hujan atau tidak hujan yang merupakan munculan ketidakpastian tersebut. Membawa payung dianggap terlalu repot, sementara hujan tidak disukai oleh orang tersebut. Kalau dia membawa payung dan ternyata tidak jadi hujan, dia merasa repot. Kalau dia tidak membawa payung dan ternyata hujan, dia menghadapi resiko sakit. Kalau dia memutuskan untuk membawa payung karena munculan hujan yang dia pilih sebagai dasar keputusannya, dia bersikap konservatif. Sebaliknya, kalau dia tidak membawa payung, berarti dia bersikap optimis. Jadi dari ilustrasi ini bisa kita ambil kesimpulan apa itu sikap konservatif. Jika kita kaitan dengan akuntansi, jika akuntansi menganut konsep dasar konservatif dalam menyikapi ketidakpastian, akuntansi akan menentukan pilihan perlakuan atau prinsip akuntansi yang didasarkan pada munculan atau keadaan, harapan kejadian, atau hasil yang dianggap kurang menguntungkan. Seandainya pada saat sekarang penyusunan standar harus memutuskan ketentuan untuk mengakui rugi piutang tak tertagih pada akhir tahun atau tidak, walaupun belum pasti terjadi, akuntansi akan memutuskan untuk mengakui rugi tersebut. Implikasi konsep ini terhadap laporan keuangan adalah bahwa pada umumnya akuntansi akan segera mengakui biaya atau rugi yang kemungkinan besar akan terjadi, tetapi tidak mengantisipasi untung atau pendapatan yang akan datang walaupun kemungkinan terjadinya besar. Baiklah, berikutnya yaitu pengendalian internal menjamin keterandalan data. Konsep ini menyatakan sistem pengendalian internal yang menandai merupakan sarana untuk mendapatkan keterandalan informasi yang tinggi.
Konsep yang diajukan Grady ini dilandasi penalaran bahwa objektivitas dalam akuntansi bukan merupakan objektivitas mutlak, dan akuntansi mengakui adanya taksiran-taksiran sehingga keterandalan data hanya dapat dijamin kalau kesatuan usaha mempunyai sistem pengendalian internal yang memadai. Oleh karena itu, pengendalian internal juga merupakan salah satu bentuk bukti yang mendukung keterandalan, objektivitas, dan keterverifikasian angka-angka akuntansi. Sebagai bukti, auditor harus menilai atau to assess struktur pengendalian internal kesatuan usaha yang diauditnya. Berikutnya yaitu manfaat konsep dasar. Konsep dasar lebih banyak manfaatnya bagi penyusun standar dalam berargumen untuk menentukan konsep, prinsip, metode, atau teknik yang akan dijadikan standar. Walaupun telah disinggung sebelumnya bahwa konsep dasar berfungsi melandasi penalaran pada tingkat prakayasaan akuntansi. Dalam tiap standar yang diterbitkan, misalnya FASB menyertakan bagian yang disebut basis penyimpulan atau background information yang di dalamnya terrefleksi konsep dasar yang dianut baik secara eksplisit maupun implisit. P dan L menegaskan bahwa penyusunan standar harus dilandasi oleh pemikiran atau penalaran yang jelas dan jernih. Gagasan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Kemp pada tahun 1990 yang menyatakan bahwa praktik yang sehat harus dilandasi oleh teori yang sehat pula. Bahwa standar harus objektif dan tak memihak, berarti bahwa standar harus bebas dari selera dan kepentingan pribadi atau kelompok. Pemilihan istilah misalnya harus didasarkan atas pemikiran yang jernih dan kaidah kebahasaan yang baik, bukannya atas selera seseorang yang berkuasa. Demikian juga, standar akuntansi tidak harus tunduk pada apa yang nyatanya harus lebih berorientasi ke masa depan demi perbaikan secara bertahap. Baik, terima kasih pada Saudari Vinky. Nah, dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep dasar secara implisit melekat pada tiap penalaran dalam rekayasa akuntansi. Konsep dasar merupakan abstraksi atau konseptualisasi karakteristik lingkungan akuntansi. Konsep dasar bersifat asumsi yang validitasnya tidak selalu dapat diuji tetapi bermanfaat sebagai basis penalaran. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.